Seringkali dalam kehidupan, kita mendapati diri kita terjebak dalam keadaan di mana kita meragukan kemampuan dan nilai diri kita sendiri. Mungkin saja hal itu datang dari sudut pikiran kita yang gelap, di mana suara-suara kecil tapi tegas berkata, "Apakah kamu cukup baik?" Atau, "Kenapa kamu tidak tahu hal yang seharusnya kamu ketahui?" Suara-suara itu bisa datang secara tiba-tiba dan tanpa kita sadari, meruntuhkan kepercayaan diri kita secara perlahan. Jika kamu pernah merasakan hal ini, kamu tidak sendirian. Menurut BetterHelp, platform terapi online, kekurangan kepercayaan diri bukanlah kesalahanmu. Ada banyak faktor yang bisa berkontribusi pada perasaan ini. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri adalah pengalaman hidup. Misalnya, jika kita pernah gagal dalam sesuatu, kita mungkin mulai meragukan kemampuan kita untuk berhasil di masa depan. Pesan-pesan dari media juga bisa memengaruhi cara kita melihat diri sendiri. Ketika kita terus-menerus diberitahu bagaimana kita seharusnya, kita mulai membandingkan diri kita dengan standar yang tidak realistis. Namun, meskipun kekurangan kepercayaan diri adalah hal yang umum, itu bukanlah akhir dari segalanya. Ada banyak cara untuk membangun kembali kepercayaan diri kita. Dalam video ini, saya akan berbagi 6 tips dari filsafat Stoik yang telah terbukti, yang tidak hanya membantu kita pulih dari kekurangan kepercayaan diri, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri kita secara keseluruhan. Mari kita jelajahi tips-tips ini bersama-sama untuk menghadapi ketakutan dan menjadi versi terkuat dari diri kita sendiri. Pertama, memahami, mengenal, dan hidup sesuai dengan nilai-nilai pribadi kita. Dalam kehidupan yang terus berubah dan penuh dengan tekanan, menjaga dan mengembangkan kepercayaan diri menjadi suatu tantangan yang seringkali menantang. Namun, di balik kompleksitas itu, terdapat rahasia dan prinsip-prinsip yang dapat membantu kita membangun dan mempertahankan kepercayaan diri yang kokoh, bahkan di tengah badai kehidupan yang melanda. Filosofi Stoik, yang memiliki akar sejarah yang panjang, mengajarkan konsep penting tentang mengenal dan hidup sesuai dengan nilai-nilai pribadi. Ketika kita mengenal dengan baik nilai-nilai yang kita pegang, bukan hanya sekedar mengerti, melainkan benar-benar memahami dan merasakan kedalaman maknanya, setiap tindakan dan keputusan yang kita ambil menjadi lebih mantap dan penuh keberanian. Nilai-nilai ini bukanlah sekadar pernyataan yang diucapkan, tetapi adalah prinsip-prinsip yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita hidup sesuai dengan nilai-nilai ini, kita membangun sebuah fondasi yang kuat untuk diri kita sendiri. Fondasi ini seperti benteng yang kokoh, melindungi kita dari godaan dan tantangan yang mungkin datang menghampiri. Kepercayaan diri yang sejati tidaklah lahir dari kesombongan atau perasaan lebih baik dari orang lain. Sebaliknya, kepercayaan diri ini lahir dari keyakinan mendalam bahwa kita hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut. Ini bukan hanya tentang apa yang kita katakan, melainkan apa yang kita lakukan setiap hari sesuai dengan prinsip-prinsip yang kita yakini. Namun, hidup sesuai dengan nilai-nilai pribadi tidaklah selalu mudah. Ada saat-saat di mana kita merasa kesepian karena pendirian kita, atau mungkin tergoda untuk mengikuti arus yang lebih mudah. Tetapi, ketekunan dalam mempertahankan prinsip-prinsip ini membawa dampak yang jauh lebih besar. Hal ini tidak hanya berpengaruh pada diri kita sendiri, tetapi juga pada lingkungan sekitar kita. Sebagai contoh, ketika orang-orang melihat bahwa kita konsisten menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut, mereka menjadi terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Ini menciptakan suatu lingkungan yang positif dan mendukung, di mana nilai-nilai etika dan kepercayaan diri dapat tumbuh dan berkembang. Untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan diri, kita perlu melakukan evaluasi diri secara teratur. Setiap hari, tanyakan pada diri sendiri apakah tindakan dan keputusan kita sejalan dengan nilai-nilai yang kita pegang. Proses ini bukan hanya untuk memvalidasi nilai-nilai kita,
tetapi juga sebagai cara untuk terus berkembang dan menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Dengan demikian, memahami, mengenal, dan hidup sesuai dengan nilai-nilai pribadi adalah langkah pertama yang sangat penting dalam membangun kepercayaan diri yang kokoh. Ini bukanlah perjalanan yang mudah, tetapi dengan tekad dan ketekunan, kita dapat melangkah maju dengan penuh keyakinan dalam menghadapi segala rintangan dan tantangan kehidupan. Kedua, menggali kekuatan diri melalui belajar dan rasa ingin tahu. Dalam dunia yang terus berubah dengan cepat, belajar dan menjaga rasa ingin tahu adalah kunci untuk mengembangkan diri dan memahami lingkungan sekitar kita. Saat teknologi terus berkembang dan informasi terus bertambah, penting bagi kita untuk tetap terbuka terhadap pembelajaran baru. Belajar bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga tentang memahami bagaimana menggunakan pengetahuan itu untuk menghadapi perubahan yang terjadi di dunia. Dari revolusi teknologi hingga isu-isu lingkungan, belajar membantu kita menghadapi tantangan-tantangan ini dengan lebih baik. Dalam filsafat Stoik, kepercayaan diri bukan hanya tentang keyakinan pada kemampuan diri sendiri, tetapi juga tentang memahami bahwa kita selalu bisa belajar dan tumbuh. Stoik percaya bahwa dengan terus belajar, kita dapat mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Pendidikan adalah perjalanan seumur hidup yang memungkinkan kita untuk terus berkembang dan memperluas wawasan kita. Setiap hari, kita memiliki kesempatan untuk belajar sesuatu yang baru, baik melalui membaca, berdiskusi, atau mengikuti kursus. Belajar juga membantu kita mengembangkan ketahanan mental. Ketika kita menghadapi rintangan atau kegagalan, belajarlah dari pengalaman tersebut dan gunakan sebagai peluang untuk tumbuh. Dengan mengembangkan ketahanan mental, kita dapat menghadapi tantangan hidup dengan lebih tenang dan percaya diri. Selain itu, belajar juga membantu kita memahami nilai-nilai yang penting dalam hidup. Dengan memahami nilai-nilai ini, kita dapat hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kita dan membangun kepercayaan diri yang kokoh. Dengan terus belajar dan menjaga rasa ingin tahu, kita dapat mengembangkan kepercayaan diri yang kuat. Dengan menghadapi tantangan hidup dengan sikap terbuka dan penuh semangat, kita dapat tumbuh dan berkembang sebagai individu yang lebih baik. Ketiga, mengasah ketangguhan melalui kerendahan hati. Di dunia yang penuh dengan ketidakpastian, kita seringkali dihadapkan pada situasi yang tak terduga dan sulit. Bagaimana kita merespons keadaan tersebut dapat menjadi cerminan dari seberapa tangguhnya kita dalam menghadapi tantangan hidup. Ketangguhan bukanlah sekadar kemampuan fisik untuk bertahan, tetapi juga kekuatan batin yang memungkinkan kita untuk tetap tegar dalam menghadapi rintangan. Salah satu kunci utama dalam mengembangkan ketangguhan adalah melalui sikap kerendahan hati. Kerendahan hati membantu kita untuk mengakui bahwa tidak semua hal berada dalam kendali kita. Dengan menerima kenyataan ini, kita bisa melepaskan diri dari beban kekhawatiran dan tekanan yang seringkali hanya membebani pikiran kita. Sebagai contoh, bayangkan jika Anda bekerja keras pada suatu proyek yang penting. Namun, hasilnya tidak sesuai harapan karena faktor-faktor tak terduga seperti cuaca buruk atau anggota tim yang mengalami masalah kesehatan. Dalam situasi seperti ini, sikap kerendahan hati akan membantu kita untuk menerima kenyataan bahwa ada hal-hal di luar kendali kita. Dengan menghadapi kegagalan dengan sikap yang rendah hati, kita dapat belajar dari pengalaman tersebut. Seiring waktu, kita akan membangun kembali kepercayaan diri dan menjadikan pola pikir positif sebagai kekuatan utama dalam menghadapi tantangan berikutnya. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana kita bisa mengaplikasikan sikap kerendahan hati ini untuk mengembangkan ketangguhan dan mengembalikan kepercayaan diri setelah kegagalan? Pertama-tama, kita perlu menerima bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Kedua, kita harus memahami bahwa tidak semua hal dapat kita kontrol. Dengan sikap ini, kita akan menjadi lebih kuat dan percaya diri dalam menghadapi berbagai situasi hidup.
Jadi, mari bersama-sama mempertajam sikap kerendahan hati dan ketangguhan batin kita, agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih tangguh dan tegar dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan dinamika. Keempat, temukan keseimbangan antara percaya diri dan kerendahan hati. Pernahkah Anda merasa sulit untuk menjadi percaya diri tanpa terkesan sombong? Seringkali, kita merasa dilema antara ingin menunjukkan kepercayaan diri namun juga takut terlihat terlalu angkuh. Bagaimana sebenarnya cara agar kita bisa tetap yakin pada diri sendiri sambil tetap rendah hati dan mau belajar dari orang lain? Saya ingat ada seorang teman, Rian, yang pernah berbagi cerita tentang perjuangannya dalam menemukan keseimbangan antara percaya diri dan kerendahan hati. Rian merasa khawatir terlihat terlalu percaya diri, sehingga dia lebih memilih untuk bersikap rendah hati. Baginya, hal ini adalah langkah untuk menghindari kesan sombong dan congkak. Namun, Rian juga menyadari bahwa terlalu merendahkan diri juga tidak baik, karena itu bisa membuatnya kehilangan kekuatan dan keyakinan pada dirinya sendiri. Pribadi saya sendiri juga pernah merasakan dilema yang sama. Saya ingin tetap rendah hati dan tidak terlalu mencolok, namun pada saat yang sama, saya juga harus percaya pada diri sendiri untuk mencapai tujuan dan impian saya. Bagaimana kita seharusnya bersikap agar bisa mencapai keseimbangan ini? Menurut filsafat Stoik, kerendahan hati dan percaya diri sejati sebenarnya bukanlah dua hal yang bertentangan, tetapi saling melengkapi. Percaya diri sejati datang dari pemahaman yang mendalam tentang nilai dan kemampuan kita sendiri, bukan dari membandingkan diri dengan orang lain. Namun, hal ini juga membutuhkan kita untuk secara teratur melakukan evaluasi diri dan mengakui batasan kita. Marcus Aurelius pernah menulis, ketika Anda menghadapi kekurangan keberanian seseorang, tanyakan pada diri sendiri, apakah mungkin dunia tanpa keberanian seseorang ini? Pertanyaan ini mengajarkan kita untuk tetap rendah hati meskipun telah mencapai banyak hal. Kita bisa mengakui keberhasilan kita tanpa harus merendahkan orang lain. Jadi, bagaimana kita seharusnya bersikap? Kita bisa mulai dengan memahami nilai dan kemampuan kita sendiri tanpa harus membandingkan diri dengan orang lain. Kita bisa belajar untuk tetap percaya diri namun tetap rendah hati dengan selalu mau belajar dari orang lain. Kita juga bisa mengakui keberhasilan kita namun tetap menghargai kerja keras dan kontribusi orang lain. Dengan begitu, kita tidak hanya akan mendapat respek dari orang lain, tetapi juga akan memiliki identitas yang kuat yang tidak mudah goyah oleh kritik atau pujian. Jadi, mari kita jaga keseimbangan ini dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Apa pendapat Anda tentang hal ini? Apakah Anda juga pernah mengalami hal yang sama? Silakan bagikan pengalaman atau pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih. Kelima, menghadapi ketidakpastian dengan penerimaan dan kedewasaan batin. Dalam kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian dan tantangan, seringkali kita merasa terombang-ambing dalam gelombang kesulitan yang tidak terduga. Namun, di tengah segala kekacauan itu, terdapat satu pelajaran berharga yang dapat menjadi pijakan kita, penerimaan. Penerimaan bukanlah sekadar menyerah pada keadaan tanpa perlawanan. Ini adalah proses yang mendalam dan tulus dari dalam jiwa kita. Penerimaan melibatkan kemampuan untuk melihat masalah dan risiko dengan jernih, lalu melangkah maju dengan keberanian dan ketenangan batin. Lebih dari itu, penerimaan juga mencakup pemahaman yang dalam bahwa ada banyak hal di dunia ini yang memang tidak bisa kita kendalikan. Mungkin itu adalah kejadian tak terduga, situasi yang tiba-tiba berubah, atau bahkan perilaku dan pendapat orang lain. Namun, hal ini tidak boleh membuat kita menyerah begitu saja. Sebaliknya, penerimaan sejati membawa kita pada pembebasan batin yang memungkinkan kita fokus pada hal-hal yang masih bisa kita kendalikan, serta membangun kehidupan yang lebih bermakna dan penuh kebahagiaan.
Kita sering mendapati bahwa keyakinan diri yang sejati berasal dari kesadaran bahwa tidak semua hal dapat kita kendalikan. Dengan menyadari hal ini, kita dapat mengurangi tekanan dan kecemasan yang tidak perlu dalam hidup kita. Sebagai contoh, bayangkan seseorang yang kehilangan pekerjaan yang dicintainya karena keputusan yang diambil oleh atasan tanpa pertimbangan yang adil. Tentu saja, hal ini bisa membuatnya merasa kecewa dan menyalahkan diri sendiri. Namun, dengan menerima kenyataan bahwa keputusan itu sudah final dan tidak dapat diubah, dia kemudian dapat membuka diri untuk melihat peluang baru dan pertumbuhan pribadi yang mungkin tersembunyi di balik kejadian tersebut. Penerimaan bukan hanya tentang menerima perubahan, tetapi juga tentang kemampuan untuk beradaptasi dan menghadapi tantangan. Dengan menerima kenyataan bahwa tidak semua hal dapat kita kendalikan, kita dapat lebih fokus untuk menciptakan jalan baru dan membangun kembali hidup kita dari pengalaman yang sulit. Pendekatan ini juga sejalan dengan ajaran filsafat Stoik yang mengatakan bahwa ada banyak hal di dunia ini yang memang tidak dapat kita kendalikan, dan penerimaan adalah kunci penting menuju kebebasan spiritual. Namun, penting untuk diingat bahwa meskipun ada banyak hal di dunia ini yang memang tidak bisa kita kendalikan, kita masih memiliki hak untuk memilih bagaimana kita akan bereaksi terhadap hal-hal tersebut. Dengan demikian, penerimaan sejati adalah tentang pemahaman yang mendalam bahwa ada banyak hal di dunia ini yang memang tidak bisa kita ubah, namun kita tetap memiliki kendali atas cara kita merespons dan bertindak terhadap hal-hal tersebut. Dengan penerimaan yang tulus, kita dapat menjadi lebih kuat dalam menghadapi tantangan dan kesulitan hidup. Lebih dari itu, penerimaan juga adalah langkah pertama menuju kepuasan dan kedamaian batin. Dengan keyakinan diri yang mantap dan tekad yang kuat, kita dapat terus maju dalam hidup tanpa terhalang oleh rintangan, tetapi justru menghadapinya dengan tegar dan penuh keberanian. Keenam, pentingnya bersyukur untuk kebahagiaan dan kepercayaan diri. Hidup ini penuh dengan berbagai macam tantangan dan tekanan. Kadang-kadang, dalam kesibukan sehari-hari, kita lupa untuk berhenti sejenak dan bersyukur atas segala yang telah kita miliki. Ternyata, bersyukur bukan hanya sekedar ungkapan terima kasih, tetapi juga memiliki dampak yang besar pada kebahagiaan dan kepercayaan diri kita. Hidup dengan tujuan adalah kunci untuk menjaga dan meningkatkan kebahagiaan serta kepercayaan diri. Ketika kita merasa hidup ini bermakna, kita akan lebih menghargai apa yang kita miliki dan lebih bersyukur atas berkat-berkat kecil dalam hidup. Bersyukur juga memiliki dampak positif pada kesehatan kita, baik secara fisik maupun mental. Ketika kita merasa bersyukur, kita cenderung lebih bahagia dan lebih percaya diri. Hal ini juga membantu kita memperkuat hubungan sosial kita, karena kita belajar untuk menghargai orang lain. Sebuah studi menunjukkan bahwa praktik bersyukur secara teratur dapat meningkatkan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Saat kita merasa bersyukur, kita melatih otak kita untuk melihat sisi positif dari segala situasi, bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Ini membantu kita untuk tetap tenang dan optimis menghadapi masalah yang datang. Tidak hanya itu, bersyukur juga dianggap sebagai tindakan ibadah dalam banyak tradisi agama. Dengan bersyukur, kita mengakui berkat-berkat yang telah diberikan oleh Tuhan dan memperkuat iman serta kerendahan hati kita. Jadi, bagaimana cara kita dapat mempraktikkan bersyukur dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu cara sederhana adalah dengan membuat jurnal bersyukur. Setiap malam sebelum tidur, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan dan menuliskan 3 hal yang membuat Anda bersyukur hari itu. Mungkin itu adalah momen bersama keluarga, pencapaian kecil, atau kesempatan untuk belajar hal baru. Dengan melakukan ini, Anda akan melihat betapa banyak hal positif yang ada dalam hidup Anda. Hal ini juga akan membantu Anda untuk tetap optimis dan percaya diri menghadapi segala tantangan yang datang.
Jadi, mari kita bersama-sama belajar untuk menghargai setiap momen dalam hidup kita dan bersyukur atas segala berkat yang telah kita terima. Dalam perjalanan hidup yang penuh tantangan, kepercayaan diri menjadi salah satu kunci utama yang membuka jalan menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Hal ini sejalan dengan ajaran para filsuf Stoik yang menyatakan bahwa kepercayaan diri bukanlah sekadar upaya untuk mencari perhatian dari orang lain atau mencapai kesempurnaan yang tidak realistis. Lebih dari itu, kepercayaan diri merupakan proses yang mengharuskan kita untuk mengenal, menerima, dan bahkan mencintai diri kita sendiri, sambil terus belajar dan berkembang. Setiap langkah kecil yang kita ambil untuk memulihkan dan membangun kepercayaan diri merupakan langkah penting dalam perjalanan menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Meskipun terkadang langkah-langkah tersebut mungkin terasa lambat atau tidak begitu signifikan, namun sejatinya setiap langkah tersebut memiliki nilai penting dalam proses kita menuju tujuan. Maka dari itu, mari kita bagikan tips dan pengalaman tentang kepercayaan diri ini kepada orang-orang terdekat kita. Dengan berbagi, kita tidak hanya memperkuat kepercayaan diri kita sendiri, tetapi juga memperkuat orang lain di sekitar kita. Kita dapat memberikan dukungan dan inspirasi kepada mereka untuk turut serta dalam membangun kepercayaan diri yang kokoh. Sebelum kita berpisah, saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini, dan buat teman-teman yang sudah like, komen, subscribe, dan share video ini aku ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah meraih kekayaan yang sejati dalam setiap langkah hidup Anda.